Halo teman-teman pintar, selamat datang di channel Jangan Malas. Di sini kita bakal fokus bahas soal tes CPNS, yaitu sekarang itu di video ini kita bakal bahas soal TIU ya. Soal TIU, jadi ada teman gue yang ngirimin soal dan dia minta dibahasin di video ini biar buat belajar dia juga ya. Nah masalahnya tuh kadang kalau di video-video lain itu kebanyakan ngajar tuh mereka tuh kayak bahas logika matematika harus pakai rumus logika matematika yang kita bahas di sekolah kan ya. Terus kayak rumus luas harus pakai rumus luas. Nah, di sini gue bakal coba untuk bahas itu buat kalian-kalian yang kadang juga lupa rumus-rumus yang kayak gitu. Kadang kan kita ya udah lama nggak SMP ya. Rumus-rumus trapesium, rumus segitiga, rumus apa jajar genjang, itu kan kita udah lama ngulang tuh, dan mungkin teman-teman semua yang lain juga nggak punya banyak waktu untuk belajar itu semua dari dasar lagi gitu. Jadi kita bakal nyoba buat bahas soal-soal begitu tanpa selalu harus pakai rumus, walaupun pastinya setiap soal itu bakal lebih cepat kalau kalian ngerjain itu pakai hafal rumus. Nah cuma gimana kalau misalnya kasusnya kalian nggak hafal nih, kan nggak mungkin ditinggalin doang soalnya, sayang kan. Nah jadi tanpa lama-lama lagi kita coba bahas. Kita mulai dari soal sinonim dulu lah ya, nggak langsung ke matematikanya. Ini cepet kok harusnya. Sinonim getir sama dengan pahit. Nah jadi kalian tuh kadang pernah denger tuh soal kayak pahit getir, asam manis, nah idiom-idiom kayak gitu tuh. Itu getir itu sebenarnya kan artinya pahit sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong getir pahit itu sebenarnya nggak efektif ya, karena getirnya udah sama dengan pahit gitu. Nah bandela itu peti. Kalau di sini dilihatnya yang emang beran peti kan cuma peti kemas nih. Yang A mukadimah pembukaan cepet lah ya. Nah kalau kalian lihat di sini itu di soal-soal kata begini itu ada lambang kayak gini nih, yang kurang dari lebih dari gini nih. Nah kurang dari lebih dari itu artinya apa? Kalau di soal yang buat kata itu artinya antonim. Nah antonim dari sinkron apa gitu. Nah di sini sebenarnya tanpa lihat soalnya pun kalau ditanya antonim, ini kita udah bisa langsung jawab kalau ini tuh jawabannya berbeda. Kenapa? Karena dari A, B, D, E selaras, serasi, harmonis, sesuai itu kan semuanya mirip ya, semuanya sinonim ini. Yang beda sendiri tuh cuma C. Jadi jawabannya C, berbeda. Nah, nomor 40. 40 nekat. Nekat lawannya takut. Ya kan, nggak mungkin berani lah ya. Berani sinonim. Nah, hati-hati juga tuh. Kadang-kadang kelupaan nih kalau ini lambangnya itu bukan sama dengan, kalau sama dengan sinonim. Kalau yang kurang dari lebih dari gini itu artinya antonim. Nah, 41 eklektik. Mungkin agak jarang ya dengar kata eklektik ya. Eklektik itu artinya kayak selektif gitu. Selektif, terkurasi ya. Berarti lawannya apa? Dari selektif. Selektif tuh pilih-pilih. Berarti lawannya tak pilih-pilih. Nah, lanjut ke analogi. Nah, analogi burung sarang. Burung tinggal di sarang. Yang lain pilihannya murid, sekolah, dompet, uang, kandang, kambing, rapat, gedung. Ya, tentu jawabannya adalah orang, rumah. A. Nah, Selasa, Kamis. Pilihannya Januari, Maret, B-nya menit, jam, C jam, hari, D Mei, Agustus, E gelap, terang. Nah, yang udah pasti bukan jawabannya itu B, C sama E kan. Kenapa? Karena yang ini tuh Selasa Kamis tuh sama-sama hari, dan tentunya dari hari ini ada jarak gitu kan, ada jaraknya yang dari hari ini. Nah menit sama jam itu bukan hal yang sama, dan kita nggak bisa lihat kalau di situ ada jarak gitu. Menit sama jam sama hari sama aja kasusnya sama B, ya kan. Yang gelap terang,
gelap terang ini kan ya berhubungan sama warna atau gelap terang kan, ya nggak kita nggak bisa bilang ada jarak di situ, dan bukan kayak angka atau huruf, nggak ada jaraknya. Jadi yang bisa kita lihat adalah dari A dan D. Nah, kalau dari A dan D berarti anggaplah Januari sama Maret coba. Nah, Selasa, Rabu, Kamis jaraknya 2. Selasa, Rabu, Kamis. Dari Selasa ke Kamis jaraknya 2. Januari, Februari, Maret mungkin, ya kan? Jaraknya 2. Januari, Maret jaraknya 2. Mei, Juni, Juli, Agustus jaraknya 3. Berarti ini salah. Jawabannya A. Terus nomor 44, dini hari senja. Dini hari senja berarti berlawanan ya. Dia ngomong waktu tapi berlawanan. Nah, kita bisa lihat yang di sini yang berlawanan tuh apa gitu. Kakak anak udah pasti bukan, ya kan? Barat selatan. Barat sama selatan nggak berlawanan, tegak lurus. Nah, siang malam mungkin. Sepatu tas enggak. Menit detik enggak. Jawabannya C. Nah, terus burung ekor. Burung punya ekor, ya nggak sih? Nah, gajah punya belalai mungkin, ya kan? Ini mungkin ya. Nah, kapal punya buritan mungkin. Kucing punya bulu mungkin. Harimau punya taring mungkin. Rusa punya tanduk mungkin juga. Berarti hubungannya tuh bukan punya, karena semuanya ada nih, ya kan? Kita lihat burung punya ekor di belakang, gajah punya belalai di depan, berarti salah kan? Nah, kapal punya buritan di belakang mungkin. Kucing punya bulu di belakang, nggak di belakang doang, ya kan? Harimau punya taring, nggak di belakang doang. Rusa punya tanduk, nggak di belakang doang. Bukan di belakang maksudnya, di depan. Nah, berarti jawabannya B. Lanjut ke soal presentasi. Marma menjual mobilnya seharga 10 juta dan ternyata rugi 66 2/3%. Berapakah harga beli mobil tersebut? Nah, rugi itu dihitung dari harga beli pertama. Karena dia kan jual bekas nih. Nah, rugi itu dihitung dari harga beli pertama. Nah, ini biar gampang ruginya ini 66 2/3%. Kita sederhanain dulu bentuknya nih. 66 2/3% sama dengan 2/3 dalam desimal itu berapa? 0,66 kan? Berarti 66,66%. Nah, 66 tambah 0,66, ya gak? Nah, 66,66% dalam pecahan bentuknya berapa? Nah, nih 66,66 per 100. Disederhanain lagi jadi 2/3. Gimana caranya? Ya 66 bagi 33, 100 bagi 33. Coba aja pakai kalkulator coba. Nah, hasilnya 2/3. Nah, kita tahu serta ruginya 2/3. Berarti harga jualnya tuh berapa? Sepertiganya dari harga jualnya, harga belinya pertama tuh. Nah, 10 juta ini sepertiga. Nah, berarti ngitung harga belinya gimana? Gini aja. Nah, 10 juta sama dengan sepertiga harga beli. Harga beli B nih misalnya. Nah, berarti B-nya sama dengan 3 kali 10 juta. Sama dengan 30 juta. Berarti jawabannya A. Berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding setinggi 4 meter dan panjangnya 13 meter jika biaya mencat ditetapkan sebesar 4.500 per meter kuadrat? Nah, 4.500 per meter kuadrat. Kita bisa ngitung luas dindingnya
gampang banget. Gini aja, 4 kali 13 berapa nih? 52. Nah, 52 kali 4.500 kali 4.500 ya, 52 kali 4.500 9.000 9 5 kali 45 225 tambah 9 234 ya kan, 234.000. Berarti jawabannya yang D. Dursasana bekerja selama 6 jam per hari. Jika dia mulai bekerja jam 8, maka jam berapakah ya selesai? Tambahin doang dong. Tambahin 6 tambah 8 14. Udah. Oke. Nah, lanjut ke luas lagi. Tapi ini volume, luas dan volume ya. Suatu selokan mempunyai penampang berbentuk trapesium dengan panjang sisi-sisi sejajarnya 3 m dan 1,5 m. Dan panjang selokan 15 km. Berapakah volume air maksimum yang dapat ditampung oleh selokan jika tinggi selokan 0,2 meter? Nah, ini kan sebenarnya kita tinggal ngitung volume trapesiumnya doang nih, volume selokan. Nah, rumus luas trapesium kita bisa hitung dari sini nih. Nah, rumus luas trapesium itu apa? Rumus berarti L sama dengan setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Nah, berarti setengah kali 0,2 kali 3 tambah 1,5 sama dengan setengah kali 0,2 0,1 kali 4,5 sama dengan 0,45 meter kuadrat. Masih luas nih ya kan, yang ditanyain tuh volume. Nah, volumenya tinggal kaliin luas penampang sama panjangnya. Nah, panjangnya, tapi panjangnya ini dalam kilometer. Panjangnya dalam kilometer nih. Nah, diubah ke meter berarti kali berapa? Kali 1000. 15.000 ya kan. Nah, 0,45 kali 15.000 sama dengan berapa nih? 6750 meter kubik. Jawabannya A. Buat kalian kalau nggak hafal rumus trapesium, itu sebenarnya juga bisa ngerjainnya itu pakai rumus luas persegi sama segitiga. Ini kan ada nih, ini kan sisi sejajar kita tahu 3 sama 1,5. Coba digambarin dulu deh, digambarin soalnya. Nah, kan sisi sejajar 3 meter sama 1,5 meter nih, ya kan? Berarti sisi yang kecil itu sama dengan 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, di atasnya kalau dibikin persegi harus persegi panjang harusnya juga sama. Ini 1,5 meter. Sisanya nih berapa? Nah, sisi sejajar sisi panjangnya itu 3 meter. Ya kan? Yang ini di atasnya kita udah ngambil 1,5, sisanya berapa? 1,5 juga yang ini. Ya gak sih? Nah, 1,5 ya kan? Ini tingginya 0,2. Ini 0,2 meter. Nah, ini kita tinggal hitung nih luas perseginya tambah luas segitiga. Luas persegi apa? 1,5 kali 1,5 kali 0,2 ya kan, karena ini kan persegi nih 1,5 panjang kali tinggi, 1,5 kali 0,2 berarti ini itu luasnya 0,3 ya kan. Yang ini 1,5 sisanya karena ukurannya sama,
dengan si panjangnya tuh sama si persegi, sama si persegi panjang. Berarti tinggal dibagi 2 aja. Bagi 2 berarti berapa? 0,15. Kenapa dibagi 2? Karena luas segitiga yang tingginya sama dan panjangnya sama sebuah persegi panjang atau persegi, itu kan setengahnya dari persegi panjangnya. Ya kan, rumus luas segitiga tuh apa? Ya kan, rumus luas segitiga tuh setengah kali alas kali tinggi kan. Udah. Luas persegi apa? Panjang kali tinggi. Sama, tinggal ditambahin setengahnya doang. Nah, ini 0,3 tambah 0,15. Hasilnya berapa luasnya berarti? Luas trapesiumnya. Luas trapesium sama dengan 0,45. Sama aja kayak tadi. Nah, volume trapesium berapa? 0,45 kali 15.000. Sama dengan 6.750 per kubik. Nah, sama aja jawabannya A gitu. Lanjut ke nih pertidaksamaan satu variabel. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 4 lebih dari 5 tambah 2x. 3x kurang 4 lebih dari 5 tambah 2x. Ya kan? Nah, ini kalau lihat gini satu variabel tinggal dipindahin ke satu ruas. 3x ini 2x dipindahin ke kiri, berarti dikurangkan, ini kan tambah nih. Ini tambah. Nah, dikurang 2x. 3x kurang 2x lebih dari 5, 4-nya dipindah. Min 4 dipindah ke kanan, berarti jadi tambah 4. Nah, berarti 3x kurang 2x, x lebih dari 5 tambah 4, 9. Jawabannya D. Lanjut ke ini yang dua variabel. Jika x sama dengan 2,4 kurang 1,98 tambah 0,09 dan y sama dengan 5,08, maka nah ini nemu soal kayak gini kalian kurang-kurang tambah-tambah ginian, ini kalian sebenarnya bisa dilihat doang. Kenapa? Ini 2,4 kurang 1,98, anggap aja 2, kurang 2, sekian kurang 2, berarti kan 0, sekian nih. 0, sekian tambah 0, sekian masih 0, sekian gitu kan. Sama y udah 5 gitu. Udah pasti jawabannya B. Karena X udah pasti lebih kecil jauh, malah tanpa dihitung pun kita udah bisa lihat. Nah, lanjut lagi ke bandingan pakai persentase. Pada seleksi CPNS sebanyak 200 peserta mengikutinya. Jika diketahui terdapat 5/6 dari 120 peserta perempuan diterima di Departemen Kehutanan dan sisanya diterima di Departemen Pertanian, serta 3/4 dari 80 peserta laki-laki diterima di Departemen Pertanian dan sisanya di Departemen Kehutanan, maka persentase siswa laki-laki terhadap siswa perempuan yang diterima di Departemen Kehutanan adalah, nah kita hitung dulu deh. Perempuan, ya kan, ini perempuan yang di kehutanan. Total perempuan itu 120 totalnya, ya kan. Yang laki-laki totalnya itu 80. Nah, yang diterima di Departemen Kehutanan. Nah, perempuan di Departemen Kehutanan itu 5/6. Ya kan, 5/6 dari 120 berapa? 100. Sisanya di Departemen Pertanian 120 kurang 120. Ya kan? Yang laki-laki diterima di Departemen Pertanian itu 3/4. 3/4 dari 80 berapa? 60. Nah, sisanya 80 kurang 60. Ya kan? Ini kebalik.
Ini 60 di pertanian kalau yang cowok. Nah, kalau yang cewek itu 20, berarti yang di kehutanannya 20. Nah, ini 20. Ya kan? Yang ditanya apa? Persentase siswa laki-laki terhadap siswa perempuan yang diterima di Departemen Kehutanan. Nah, ini kehutanan nih. Persentase siswa laki-laki dibanding perempuan, berarti laki-laki kehutanan per perempuan kehutanan. Nah, 20 per 100 sama dengan 20%. Jawabannya C. Lanjut ke ini apaan nih? Perbandingan. Diketahui lamanya belajar mandiri siswa sebanding dengan nilai ujian. Jika siswa dengan nilai ujian 90 melakukan belajar mandiri selama 12 jam per hari, maka lamanya belajar mandiri siswa dengan nilai 60 adalah, nah ini kan katanya sebanding nih. Berarti nilai itu kita bisa bandingin, nilai 60 ini kita bisa bandingin dengan 90. Ini kan 60 per 90. Nah, katanya sebanding nih, bukan running balik. Berarti kalau sebanding kan kita belum tahu tuh apa namanya, jamnya orang yang nilainya 60 tuh berapa tuh. Nah, ini yang kita cari. Anggap X kan. Nah, yang 90 jamnya 12 jam per hari. 12. Nah, berarti tinggal dicari X-nya. X berarti sama dengan 60 per 90 dikali 12. Ya kan? Berarti 60 per 90 2 per 3 kali 12 sama dengan 8. Jawabannya D. Oke, ntar kita lanjut lagi guys. Mungkin teman gua ada soal lagi dan ya kita bisa lanjut ke soal-soal lain. Mungkin itu dulu yang bisa gue jelasin ya. Gak pendek, keren bakal lebih lama videonya. Ya udah, makasih udah nonton dan sampai jumpa.